ODGJ tewas tersambar kereta api Tawang Alun. Sopir angkutan barang tewas saat perjalanan menuju Lombok. Upah PPAS perubahan APBD Banyuwangi tahun 2021 disepakati. Nikmatnya sensasi makan sambil bermain air di aliran sungai. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, seorang warga asal desa Kalibaru Wetan, kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, tewas setelah tersambar kereta api jurusan Malang Banyuwangi pada Selasa malam. Korban yang diketahui menderita gangguan jiwa tersebut langsung meninggal dunia di lokasi kejadian lantaran luka berat yang dialaminya. Pemirsa, kereta api Tawang Alun jurusan Malang Banyuwangi kembali memakan korban. Seorang warga bernama Yanto, 35 tahun, warga dusun Tegal Pakis, desa Kalibaru Wetan, kecamatan Kalibaru, harus merenggang nyawa usai tersambar kereta api pada Selasa malam. Korban langsung tewas di lokasi kejadian lantaran luka berat pada bagian kepala serta tubuhnya yang terbelah menjadi 3 bagian. Lantaran kerasnya benturan, tubuh korban sampai terseret hingga puluhan kilometer. Menurut keterangan kerabat korban, Yanto sendiri diketahui mengidap penyakit gangguan jiwa dan sering lalu lalang di lokasi kejadian sebelum ditemukan tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Petugas kepolisian yang mendapat laporan dari masinis kereta langsung bergerak menuju lokasi. Kapolsek Kalibaru AKP Abdul Jabbar membenarkan terkait kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan salah satu orang warga. Pihaknya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan langsung mengevakuasi jasad korban menuju rumah sakit untuk keperluan visum. Kami sampaikan bahwa memang betul pada hari Selasa tanggal 21 bulan September 2021 sekira jam 10.30 telah terjadi laka kereta api di wilayah Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, kilometer 6 dari Kalibaru. Menurut keterangan saksi dan orang tuanya, memang orang Mas Yanto namanya, Mas Yanto itu kurang lebih umur 35 tahun, ada gangguan jiwa. Sering lewat melintasi rel kereta api setiap malam. Sesuai dengan visum dokter, sudah disampaikan bahwa tidak ada unsur penganiayaan, itu kecelakaan murni. Setelah dinyatakan murni kecelakaan oleh pihak kepolisian, jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Seorang sopir angkutan barang yang menumpang kapal motor Mutiara Barat mendadak tewas di tengah laut saat kapal sudah berlayar meninggalkan pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Tujuan pelabuhan Gili Mas, Lombok, Nusa Tenggara Barat, mendapati laporan petugas Satpol Air Polresta Banyuwangi bersama KSOP Tanjung Wangi langsung bergerak melakukan penjemputan menggunakan kapal tugboat. Pemirsa, sejumlah penumpang kapal dan kru kapal motor Mutiara Barat yang berlayar dari pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, tujuan pelabuhan Gili Mas, Lombok, Nusa Tenggara Barat panik mendapati seorang penumpang kapal yang mendadak meninggal saat kapal sudah berada di tengah laut pada Selasa siang. Lantaran tak memungkinkan kapal untuk kembali ke Banyuwangi, kru kapal pun langsung melaporkan kejadian ini kepada petugas Satpol Air Polresta Banyuwangi untuk melakukan evakuasi jenazah. Mendapati laporan, petugas Satpol Air Polresta Banyuwangi bersama KSOP Tanjung Wangi langsung bergerak menuju lokasi sejauh 5 mil dari pelabuhan Tanjung Wangi untuk melakukan penjemputan jenazah menggunakan kapal tugboat. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran jenazah korban harus diturunkan dari atas kapal menggunakan tandu yang ditarik katrol. Meski sedikit berbahaya, jenazah akhirnya berhasil terevakuasi dengan selamat untuk dibawa ke daratan
dan langsung dibawa menuju RSUD Blambangan guna dilakukan pemeriksaan. Isak tangis keluarga pun pecah saat mengetahui korban yang pamit mencari nafkah ini sudah tak bernyawa lagi melalui sambungan telepon. Korban yang berprofesi sebagai sopir truk angkutan barang ini diketahui bernama Ahmad Taufik, 58 tahun, warga Kecamatan Panarukan, Situbondo. Hasil identifikasi polisi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Korban mendadak meninggal saat berupaya naik ke lantai 2 menggunakan tangga. Diduga kuat meninggalnya korban karena penyakit asma yang sudah lama dideritanya tiba-tiba kambuh. Sementara dari indikasi kita tadi setelah melakukan evakuasi, kita langsung bawa ke rumah sakit RSUD Blambangan, Banyuwangi. Di situ memang sementara tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Tadi kami juga sempat melakukan interogasi awal kepada anaknya korban. Memang bapaknya memiliki riwayat penyakit asma. Sementara hari ini selanjutnya tadi sekitar jam 12 siang, jenazah langsung dibawa oleh rekan-rekan kita dari relawan LAPI langsung geser ke rumah yang bersangkutan ada di Panarukan, Situbondo. Setelah mendapatkan perawatan di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, jenazah korban langsung diantar oleh sejumlah relawan ambulan Banyuwangi menuju rumah duka yang berada di Jalan Merpati RT 3 RW 1 Kecamatan Panarukan, Situbondo untuk dimakamkan. Sementara kendaraan truk yang masih di atas kapal tetap melanjutkan perjalanan menuju Lombok dengan dikemudikan sopir cadangan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. DPRD Kabupaten Banyuwangi bersama Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan kebijakan umum perubahan anggaran, prioritas plafon anggaran sementara KUPA PPAS, perubahan APBD tahun 2021. Penandatanganan dokumen kesepakatan KUPA PPAS perubahan APBD tahun 2021 antara pimpinan Dewan dengan Bupati Banyuwangi digelar dalam rapat paripurna DPRD Rabu 22 September 2021. Pemirsa, DPRD Kabupaten Banyuwangi bersama Bupati Ipuk Fiestiandani menyepakati kebijakan umum perubahan anggaran prioritas plafon anggaran sementara atau KUPA PPAS perubahan APBD tahun 2021. Penandatanganan dokumen kesepakatan KUPA PPAS perubahan APBD tahun 2021 antara pimpinan Dewan dengan Bupati Banyuwangi digelar dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu 22 September 2021. Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruliono, didampingi M. Ali Mahrus dan diikuti seluruh anggota Dewan dari lintas fraksi. Hadir pula Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Haji Sugirah, Sekretaris Daerah Mujiono beserta jajaran SKPD. Muhammad Ali Mahrus selaku pimpinan Badan Anggaran saat membacakan resum menyampaikan kebijakan umum perubahan APBD untuk pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penurunan 1,19% dari target. Sehingga perlu dilakukan langkah-langkah diantaranya menggali potensi wajib pajak baru, memberikan relaksasi atau kelonggaran atas keterlambatan pembayaran pajak daerah sampai akhir tahun 2021, melakukan validasi dan verifikasi data objek pajak baru, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Belanja daerah pada tahun 2021 diproyeksikan mengalami kenaikan atas dasar arahan Presiden Republik Indonesia dan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor SE2/PK 2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang percepatan penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemkab Banyuwangi melakukan penyesuaian belanja daerah sebagai dukungan anggaran untuk operasional pelaksanaan vaksinasi, intensif tenaga kesehatan, dan belanja untuk perlindungan sosial, bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Saran masukan dari anggota Banggar yakni dukungan anggaran untuk pemulihan ekonomi, khususnya sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Selain itu juga sektor pendidikan dalam rangka efektivitas pembelajaran tatap muka.
Dilanjutkan oleh Ali Mahrus di hadapan rapat paripurna, selanjutnya mengacu pada program prioritas, sebagaimana tertuang dalam KUPA PPAS Perubahan APBD tahun 2021. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 3,221 triliun bertambah sebesar 50 juta dari rancangan sebelumnya. Khusus untuk PAD diproyeksikan sebanyak 518,6 miliar, mengalami penurunan sebanyak 74 miliar atau 12,49% dari pagu induk sebesar 592,7 miliar. Belanja daerah dalam KUPA PPAS Perubahan APBD tahun 2021 diproyeksikan sebesar 3,3 triliun, mengalami peningkatan sebesar 50 juta. Sedangkan untuk pembiayaan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 66,89% dari pagu induk sebesar 179,8 miliar menjadi 300,1 miliar. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan, serta seluruh pihak atas penandatanganan kesepakatan KUPA PPAS Perubahan APBD tahun 2021. Total pembiayaan pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 disepakati sebesar 300,193 miliar rupiah, tidak mengalami perubahan dari sebelum proses pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2021. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, sekali lagi saya sampaikan terima kasih khususnya kepada Badan Anggaran dan komisi-komisi pada DPRD Kabupaten Banyuwangi yang telah membahas secara intensif, memberikan koreksi dan saran masukan terhadap dokumen perubahan KUA dan PPAS APBD tahun 2021 ini. Pembahasan anggaran ini berlangsung cepat dan sangat dinamis, yang pada akhirnya terjadi kesepahaman, kesamaan persepsi terhadap prioritas dan substansi perubahan. Telah menjadi komitmen bersama bahwa APBD tahun 2021 tetap berfungsi sebagai instrumen stimulasi untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat Banyuwangi, serta antisipasi terhadap ketidakpastian, serta problem yang dimungkinkan akan terjadi hingga akhir 2021. Maka usailah sudah acara rapat paripurna hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Banyuwangi yang kita cintai. Amin. Selaku pimpinan rapat, tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu jalannya rapat paripurna pada hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini mulai dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Amin. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, nongkrong di kafe dengan iringan musik mungkin sudah biasa. Nah, di Banyuwangi, Jawa Timur ada sebuah tempat nongkrong yang berdiri tepat di atas aliran sungai yang jernih. Warung Kali Sodong yang terletak di Dusun Pelinggihan, Desa Grogol ini menyajikan sensasi makan dan minum sambil menikmati segarnya aliran sumber mata air. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Iya pemirsa, inilah Warung Kali Sodong yang terletak di Dusun Pelinggihan, Desa Grogol, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Warung di tengah hutan yang berdiri tepat di atas aliran sungai ini sangat cocok dijadikan jujukan tempat melepas penat di akhir pekan.
Meski masih baru sepekan didirikan, tempat nongkrong dan kuliner unik ini kian ramai didatangi warga. Di sini, pengunjung bisa merasakan sensasi menikmati menu hidangan di atas aliran sungai yang jernih. Sembari menunggu pesanan datang, pengunjung juga bisa merasakan segarnya aliran sungai sambil berfoto dengan latar belakang panorama keindahan alam yang asri. Tentunya asik bukan? Selain cocok untuk dijadikan tempat nongkrong bersama teman, warung Kali Sodong ini juga cocok dijadikan tempat bersantai bersama keluarga. Para orang tua pun tak perlu khawatir saat anak-anak mereka bermain air di aliran sungai dari mata air ini. Karena aliran sungai tak begitu deras dan sangat dangkal. Di warung sederhana ini, pengunjung bisa memilih berbagai menu makanan dan minuman dengan harga yang relatif terjangkau. Selain kopi dan makanan ringan, warung ini juga menyuguhkan menu spesial yakni nasi goreng pete. Nasi goreng pete yang petenya dipetik langsung dari kawasan ini menjadi menu favorit pengunjung untuk mengisi perut yang keroncongan. Ide membuat warung unik di atas aliran sungai ini tercetus dari tangan M. Nur Hariri, warga setempat yang dulunya sebagai pedagang nasi goreng keliling mulai memutar otak agar bisnisnya tetap berjalan meski di masa pandemi. Memanfaatkan panorama alam di dekat rumahnya, bisnis lama dengan nuansa yang baru ini mulai menunjukkan peningkatan omset di setiap harinya hingga 60%. Keunikan tempat dan asrinya panorama alam di kawasan ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk datang. Sebenarnya ini bukan beralih, saya sudah punya cita-cita sudah lama. Jadi karena saya juga pengelola salah satu wisata, karena berdampak dari PPKM darurat, jadi kami tidak bisa buka wisata sampai dengan saat ini. Tapi ternyata dalam aturan itu untuk kuliner diperbolehkan. Akhirnya saya punya inisiatif berinovasi bagaimana teman-teman tetap bisa bekerja. Akhirnya kita buat kuliner atau warung kali yang kita sebut warung Kali Sodong. Untuk bisa menikmati kuliner dengan nuansa alam di sini, pengunjung tak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Pengunjung cukup membayar biaya parkir kendaraan seikhlasnya sebagai biaya ganti warga setempat yang ikut bekerja di kawasan ini. Karena masih di masa pandemi, pengunjung yang datang juga wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain harus menggunakan masker sebelum masuk di kawasan ini, pengunjung juga wajib mencuci tangannya dengan sabun di tempat yang sudah disediakan. Asik sih di sini, kayaknya baru pertama kali ya di Banyuwangi. Saya juga baru pertama kali datang di sini, tempatnya juga enak. Kayaknya suasananya tenang, asri, ya sejuk banget. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan.